ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm di Wasaya li Talibil Ilm, wasiat yang ke-8 insyaallah, yaitu dikatakan oleh penulis hafizahullah taala al-wasiyatu tsaminah at-tarahumu 'alal ulama'i 'inda dzikrihim, mengucapkan rahimahullah pada penyebutan ulama, yaitu ketika menyebutkan nama ulama fulan maka kita mentarhim atau mentarahum, yaitu mengucapkan rahimahullah. Itu jika ulama tersebut telah wafat. Adapun jika ulama tersebut masih hidup, yang menjadi uruf sekarang biasanya didoakan dengan hafizahullah atau waffaqahullah. Ya, kalau enggak hafizahullah, kalau enggak waffaqahullah. Itu biasa begitu di Saudi Arabia terutama. Kalau misalnya didoain dengan hadahullah, semoga Allah memberinya hidayah, itu biasanya malah justru konteksnya negatif. Ustadz fulan hadahullah, itu seolah-olah dia ustadz lagi sesat itu. Gitu kan? Semoga Allah beri dia hidayah gitu kan. Walaupun maknanya itu bagus gitu loh. Maka di sini pentingnya doa, jika memang tidak ada nas khusus penganjurannya, maka dikembalikan kepada uruf zaman tersebut atau tempat tersebut. Ya. Di kalangannya Syekh Muhammad sama Syekh apa itu? Arab Indo, Allah yahdik, itu baik biasa. Tapi kalau Anda ngomong sama antum orang Indonesia tulen, dan Allah kasih ente hidayah, itu kayaknya tersinggung orang itu. Ya. Jadi beda. Sebaliknya kalau di antara antum kalam Allah yahfad gitu kan, itu konotasinya negatif. Doa tapi negatif, Allah yahfad. Tapi kalau kita antar kita semoga Allah jaga antum, itu malah bagus. Bukan begitu? Sahih enggak? Hei. Nah, ini berarti uruf zaman dan juga uruf yang berlaku di komunitas atau ras tertentu. Nah, disesuaikan. Ya. Maka tarahum 'ala ulama, jadi ulama yang telah wafat kita katakan rahimahullah. Namun kalau sekarang kita katakan ulama ini masih hidup, kepada Syekh fulan bin fulan rahimahullah, indikasinya jangan-jangan udah wafat ini orang. Makanya penyebutan rahimahullah biasanya udah yang sudah wafat. Seperti juga kita mendoakan orang yang sudah wafat almarhum, itu doa. Padahal doa untuk rahmat almarhum itu bisa untuk orang hidup juga sebenarnya. Hanya ketika itu sudah menjadi uruf musta'mal yang digunakan di zaman ini almarhum atau zaman dulu juga ya, itu untuk yang sudah wafat, maka jangan kita ucapkan itu untuk orang yang masih hidup. Imma bisa terjadi ketersinggungan atau salah paham. Orang mikirnya ini orang udah wafat nih, jangan-jangan, padahal masih hidup. Iya. Iya, coba antum mau enggak, Pak? Kepada almarhum Bapak fulan antum terus diulang almarhum. Ya, padahal ada orang di situ. Ya, wah, kok almarhum sih? Almarhum artinya yang dirahmati oleh Allah, Pak. Jangan tersinggung. Ya tersinggung tetap, karena apa? Udah melekat di benak orang-orang almarhum itu berarti mayit.
Antum nggak nganggep anak ada sekarang? Ada Pak, cuman antum kan almarhum Pak, tetap masih aja digeber kayak gitu ya. Ya maka dalam lafal pun perlu kita mempertimbangkan uruf. Ya. Dari segi tradisi, selama itu tidak munkar maka perhatikan itu. Ya. Wa qad qala Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullah. Ibnu Jama'ah Al-Kinani ini penulis kitab Tadhkiratus Sami' wa Adab Al-Mutakallim. Ya, kitabnya itu masyhurnya di Indonesia ini mulai yang mempopulerkan di Indonesia itu Ustaz Nuzul. Ya, di kajian kitab Tadhkiratus Sami' di Al-Azhar Kebayoran. Tadinya tuh orang-orang enggak ada yang kenal kitab ini. Apalagi Al-Kinani yaitu penulisnya. Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Namun semenjak ada kajian beliau rutin sampai sekarang, maka orang-orang mulai mengenal kitab itu Tadhkiratus Sami'. Taib. Wa rubbama kata beliau wa rubbama yaqra'u ba'dhum al-hadits bi sanadihi fayad'u li jami'i rijalis sanad. Kata beliau, boleh jadi sebagian dari ulama membaca hadis dengan sanadnya, lalu mendoakan bagi seluruh rijal sanad, seluruh orang yang meriwayatkan hadis. Kan dalam hadis itu matan ada sanad sebelumnya. Haddatsana fulan bin fulan an fulan haddatsana fulan akhbarana fulan. Fulan ini namanya itu ada perawi atau ulama hadis yang ketika menjabarkan atau menghamparkan sanad hadis dengan rijalul hadisnya, itu setiap dari orang atau individu perawi itu disebutkan, selalu disebutkan rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Ya. Misalnya haddatsana Syuaib radhiyallahu rahimahullah an fulan rahimahullah. Qala haddatsana fulan rahimahullah, kayak gitu. Ya. Itu kata Ibnu Jama'ah. Waalaikumsalam. Fa yad'u li jami'i rijalis sanad. Didoakan semuanya. Fa subhana man ikhtassa man syaa min ibadihi bima syaa min jazili 'ata'ih. Maha suci Allah yang telah mengkhususkan siapa saja yang Allah kehendaki dari para hamba-Nya dengan kesempurnaan pemberian. Kata penulis hafizallah, wa hadza qad yakunu fihi masyaqqah. Lakin law 'awwada al-insanu nafsahu 'alaihi la'tadathu. Boleh jadi ada terdapat kesulitan memang dalam hal ini itu menyebutkan rahimahullah, setiap kali menyebutkan perawi hadis rahimahullah. Kan perawi hadis banyak dalam satu sanad. Akan tetapi jika seseorang membiasakan diri dengannya, niscaya ia pun akan terbiasa. Anda kasih ini hal seperti ini, Anda mendengar kajiannya Syekh Mas'ud Al-Muhammadi, seorang ulama Saudi ya, yang mengajar di Masjid Nabawi. Beliau menyebutkan bahwasanya Syekh bin Baz rahimahullah, beliau selalu menyebutkan, kalau misal menyebutkan sanad hadis, beliau akan menyebutkan pula doa buat setiap dari rijalus sanad. Ini kata beliau hafizahullah. Ya. Nah, mengembangkan dari faedah ini insyaallah, lafal sallallahu alaihi wasallam. Antum akan mendapatkan beberapa asatidzah. Ya, bukan asatidzah saja, para masyayikh yang tanpa mereka sadar, saking cepatnya melafalkan sallallahu alaihi wasallam, nah jadi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mungkin Anda kadang-kadang. Jadi melafal sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna itu sesuatu yang fihi masyaqqah. Ada kesulitan bagi banyak dari asatidzah atau bahkan sebagian banyak dari masyayikh. Atau bisa perhatikan para masyayikh dari Arab Saudi atau dimanapun, ulama di Timur Tengah, apalagi di Indonesia. Ketika antum dapatkan mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, antum dapatkan banyak yang tidak sengaja ada lafal yang terpotong, dan Allah Ta'ala wa kafa billahi hasiba. Allah Ta'ala maha menghitung semuanya dan maha memaafkan. Gak masalah insyaallah, karena tidak ada maksud. Antum dapatkan sebagian ustaz sallallahu alaihi wasallam
secara lafal ini nggak ada maknanya dan batil. Tetapi karena tidak ada maksud dan karena lafal ini udah mutadawilah, yaitu terlintas terus di lisan sehingga sering cepat dan agak ribet juga kalau diterangkan, dijelaskan, dizahirkan, maka jadi begitu. SAW. Rasulullah SAW. Coba, untuk perhatikan aja. Bahkan diri kita juga gitu. SAW. Karena saking cepatnya. Ya. Yang sahih adalah usahakan untuk menzahirkan detail dakik, tidak memperingkas walaupun nggak sengaja. Usahakan betul-betul Rasulullah SAW. Nah, agak susah emang. Keceplos-ceplos terus. Ya. Karena kalau untuk cepat itu biasanya memang SAW. Itu kan ringkas itu. Tapi nggak ada maksud untuk meringkas. Beda dengan yang dua pekan lalu bilang sol'am. Itu tulisan udah jelas sol'am itu. Kalau itu Anda nggak setuju, benar-benar nggak setuju. Dan kitab ini nggak setuju benar-benar. Ya, maka kita coba biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yo sok salam, gitu. Batil. Ya gimana kalau ngingetin ustadz kayak gitu, Ustadz Afwan Ustadz antum suka bilang Rasulullah sok salam dong. Ya, tapi nggak enak juga mau ngomong. Mungkin pakai WhatsApp atau cari kertas ya. Ya, nasihat buat ustadz misalnya. Ya, supaya nggak ketahuan siapa penulisnya gitu. Sallallahu alaihi wasallam gitu. Ada seorang ustadz yang paling fasih kalau misalnya selawat dan baca-baca bahasa Arab itu, ada ustadz guru anak paling fasih namanya Ustadz Rijal Yuliar Putrananda. Itu beliau paling fasihnya ustadz. Di antara para ustadz paling fasih itu beliau. Sejak beliau lulus Al-Irsyad tahun 98 98 ya. Dan 99 ngajar di Al-Irsyad. Itu termasuk langsung lulusan aliyah, lulusan muallimin, dari lulusnya aja usia 19 atau 18 tahun itu beliau udah shining gitu loh, shining tuh, bersinar. Ini termasuk salah satu ustadz ana yang dari muda pun udah masya Allah beliau mustaqim ya, insya Allah ya. Dan lafal yang beliau ucap sejak beliau lulus Al-Irsyad tahun 98 itu atau 99 pertengahan sampai sekarang itu sama kualitasnya, bagus. Jadi maksudnya kalau antum dengar kajian beliau di YouTube misalnya, antum dapatkan beliau tuh kalau ngomong fasih, lafal bahasa Arab itu betul-betul makhrajnya itu hatta walaupun cuman membaca kitab biasa atau hadis Nabi, haknya itu benar hak gitu, sadnya betul-betul sad. Kalau antum mau meniru seorang dai Indonesia yang enggak mengkhianati huruf-huruf, beliau di antara contohnya, di antara yang terbaik gitu loh. Ya. Lahjahnya masya Allah. Orang Cirebon. Tapi sekarang mudir Ma'had Lu'lu' wal Marjan, Magelang. Ya, jarang ke Jakarta, kadang-kadang aja, mungkin jadwalnya udah jarang. Sebelum pandemi itu sering, tapi sekarang jarang. Ala kulli hal beliau termasuk yang kalau rahimahullah enggak mempercepat tapi enggak lambat-lambat juga. Sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini ustaz pertama yang lafal paling serius gitu kalau lafal. Antum bisa dengar kajian beliau dan antum akan terinfluence dengan keseriusan beliau dalam melafalkan lafaz-lafaz bahasa Arab. Yang kedua, Ustadz ana juga ya. Karena ana ya siapa lagi kalau bukan Ustadz ana, kalau ana contoh gitu. Yang kedua, ada Ustadz namanya Muhammad Romlan, Jogja. Ya, Muhammad Romlan, Jogja. Ini guru ana. Ini malah justru tingkatan usianya di atas Ustaz Rizal. Ini berapa tahun di atas Ustaz Rizal. Lulusan Madinah. Ya. Ini Ustaz Romlan ini hafizahullah. Beliau guru ana waktu di Al-Irsyad. Dan beliau itu dikenal sejak ana masih di Al-Irsyad, ngajar ana. Setiap ada lafal Nabi selalu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak sefasih Ustaz Rizal ya. Kalau dari fasihnya menang Ustaz Rizal, menang kemana-mana. Tapi
dari segi tidak pernah luput meninggalkan sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Nabi atau nama Muhammad atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo antum selawat dong ya. Itu beliau nggak pernah luput sejak tahun 2000-an awal. Dan antum bisa dapatkan itu di channel YouTube-nya Ustadz Muhammad Romelan. Ya, itu zaujah beliau, istri beliau adalah kakaknya istri pertama Ustaz Firanda gitu. Jadi apa namanya istilahnya apa tuh? Ustaz Firanda kan zaujahnya orang Sulawesi. Beliau zaujah orang Sulawesi. Nah, istri Ustaz Romlan ini kakaknya istri Ustaz Firanda. Apa isinya? Istilahnya apa tuh? Ya ipar, tapi antara Ustaz Romlan dan Ustaz Firanda ini di ya keluarga luar gitu, tapi iparan gitu ya. Seperti itulah. Ya. Gitu. Nah, beliau termasuk yang tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam bagi Rasulullah SAW dan mungkin juga bagi ulama rahimahumullah. Nah, jadi ini termasuk ternyata ini masuk adab ikhwan. Dan persis kata beliau, "Lau 'awwadal insanu nafsahu 'alaihi la'tadathu." Kalau misalnya seseorang membiasakan itu, maka akan jadi biasa. Berselawat atas Nabi SAW, kemudian mentarahum atas ulama dan juga mengucapkan radhiyallahu anhu, taraddi kepada para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum. Ini jadi biasa nanti. Jadi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian al-wasiyah at-tasi'ah. Adamul azwi ila marji' atau marja'in illa idza qara'a al-khabar fihi. Tidak menyandarkan perkataan kepada referensi tertentu kecuali jika ia membaca informasi tentangnya. Ini antum pahami baik-baik ya. Ana ulangi, tidak azu atau tidak menyandarkan, menisbatkan suatu perkataan kepada suatu referensi kecuali jika memang antum betul-betul membaca informasi tentangnya, dan ini sesuatu yang tidak mudah, sulit, bahkan kebanyakan masyayikh atau penceramah kesulitan untuk bisa valid betul-betul mengamalkan ini 100%. Kaif, gimana ikhwan? Begini, ketika antum menyebutkan suatu hadis, ini hadis riwayat Bukhari, ya, ini hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau riwayat siapapun, antum mendapatkan bahwasanya ini hadis riwayat Bukhari, apakah dari Sahih Bukhari langsung atau dari artikel atau dari kitab? Faham gak maksud anda jemaah? Coba nih, anda coba contoh. Misal antum ada kitab, syuf, lihat kitab terjemah Kiat dan ada penuntut ilmu nih, ini kitabnya yang beliau pakai, yang kita pakai. Nah, antum mendapatkan faedah misalnya innamal a'malu, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seterusnya, hadis tentang niat. Di akhir hadis ada tulisan atau di footnote HR Bukhari Muslim misalnya, atau HR Bukhari. Taib. Antum sampaikan ke istri antum, ini ada hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Taib. Antum langsung menyandarkan bahwasanya hadis ini disandarkan kepada riwayat siapa? Bukhari. Apakah itu karena antum langsung melihat kitab Sahih Bukhari, atau antum lewat kitab ini? Lewat mana? Lewat kitab ini. Enggak. Nah, adabnya yang paling valid adalah antum bilang Syekh Abdul Aziz As-Sadahan menyebutkan dalam kitab Ma'alim fi Thalabil Ilm bahwasanya Imam Bukhari meriwayatkan Nabi SAW bersabda. Gitu, paham enggak? Memang rumit. Dan itu yang dimaksud dari kalimat ini, ada adamul azwi ila marji' atau ayafan ila marja'in illa idza qara'a al-khabar fihi. Kalau antum mau nyebutin referensi dari mana, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau di kitab apa, maka hendaklah antum sebutkan itu referensi yang memang antum buka tuh ke referensi tersebut langsung. Adapun kalau antum mendapatkannya lewat perantara, maka sebutkan perantara itu. Gimana? Paham gak di sini? Tapi ini susah dan hampir tidak ditemukan ulama
yang berceramah atau kajian yang nggak pernah mencontek dalam masalah ini. Ya, biasanya ada aja, paling ulama yang hanya membaca gitu, biasanya ngambil. Kayak tadi, lihat Ibnu Jama' Al-Kinani berkata dalam kitab Tazkiratus Sami' kan. Apakah Anda ngecek di kitab Tazkiratus Sami'? Anda nggak sempat ngecek, ikhwan. Ya. Tapi ketika ada khutbah Jumat misalnya, Anda membaca teks kitab ini, kitab Ma'alim ini, bahwasanya Ibnu Jama' Al-Kinani berkata dalam kitab Tazkiratus Sami', Anda bilang kayak gitu, Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullah berkata dalam kitab Tazkiratus Sami' begini. Anda mendapatkan faedah ini apakah langsung dari kitab Tazkiratus Sami'? Enggak, melainkan dari kitab Ma'alim, dari perantara, dari pihak ketiga. Adabnya adalah Anda menyebutkan pihak ketiga itu. Syekh Abdul Aziz As-Sadahan dalam kitab Ma'alim menyebutkan bahwasanya, yaitu Ibnu Jama' Al-Kinani menyebutkan dalam kitab Tazkiratus Sami'. Memang ribet. Tetapi di sini ada faedah yang nanti akan disebutkan insyaallah. Kita akan di sini, kita baca sini. Khasatan kutubul hadis, terutama kitab-kitab hadis. Wali taqribi hadza yuqal, untuk di sini untuk mendekatkan pemahaman ya, kita katakan ini contoh sampel. Inna minal kutubi ma yajma'ul alafa awil mi'ati minal ahadits. Ada beberapa kitab yang menggabungkan atau di dalamnya itu terdapat ribuan atau ratusan hadis. Seperti kitab Kanzul Ummal atau kitab Jami'ul Usul. Jami'ul Usul ini karya Ibnu Al-Athir. Ini kitab-kitab hadis semua nih. Ya, walaupun Kanzul Ummal itu ada beberapa hadis dhaif jelas itu. Tapi Al-Bukhari ini kitab-kitab hadis. Ya. Wal kutubil jawami'is saghirah, dan kitab-kitab yang sifatnya jami'ah, yaitu menggabungkan bab per bab, tema per tema, tapi termasuk saghirah, termasuk kecil, seperti Riyadhus Shalihin sekecilnya itu satu buku gede, Pak ikhwan. Wa tarhib karya Ibnu Al-Munzir atau Al-Munziri itu. Wa Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Riyadhus Shalihin itu tentang akhlak, adab, suluk, tazkiyatun nufus. Tarhib wa tarhib itu tentang amalan-amalan dan larangan-larangan. Bulughul Maram tentang hukum-hukum fikih. Nah, ini semua kitab yang menggabungkan hadis-hadis banyak di situ. Fa idza qara'a ahadun minna, contoh, jika seorang di antara kita membaca hadisan, satu hadis fi kitab Riyadhus Shalihin, di kitab Riyadhus Shalihin. Antum buka kitab Riyadhus Shalihin karya siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau punya kitab yang populer, semua orang punya, semua masjid punya, Riyadhus Shalihin. So, antum baca di masjid dekat rumah antum. Buka hadis pertamanya. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda tentang apa, innamal a'malu binniyat. Rawahul Bukhari misalnya, diriwayatkan Al-Bukhari. Sini lihat hadis atau riwayat rawahu Syaikhan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi misal antum baca kitab Riyadhus Shalihin di masjid. Antum dapatkan hadis innamal a'malu binniyat diriwayatkan oleh Bukhari Muslim misalnya, rawahu Syaikhan atau rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Fa'ala talibil ilmi an yakuna daqiqan fil azwi. Maka hendaklah penuntut ilmu lebih teliti dalam melakukan penyandaran. Al-azwu yaitu nisbat dan penyandaran. Hatta la yukhadha alaihi syai', agar tidak terambil sesuatu. Enggak ini la yukhadha alaihi syai', agar tidak dipersalahkan, artinya agar tidak dipersalahkan, sehingga tidak terambil sesuatu yang salah. Itu agar tidak bersalah. Waalaikumsalam. Karena akhadha ala itu artinya menuntut atau menyalahi. Akhadha ala itu maksudnya menuntut atau menyalahi. Makanya ma'akhidh itu sesuatu yang disalahin. Ma'akhadh. Jadi hendaknya penuntut ilmu antum
Misal baca kitab Riyadhus Shalihin di masjid. Jam berapa ya kawan untuk azan? 58. Anda berharap udah 55 ya, tapi ternyata masih 42. Baru mulai kah? Anda merasa udah lama ngomong loh. Dari jam 4 sore tadi Anda ngomong. Anda ulang ya. Antum ke masjid rumah, dekat rumah. Antum bisa di situ baca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, misal kalian Nawawi. Antum baca hadis pertamanya misalnya. Sok, Anda mau coba. Kita praktekkan aja, kitab Riyadhus Shalihin aja langsung. Misalnya, ini kan contoh yang langsung. Riyadhus Shalihin. Oke. Kita pengen cari yang pertama. Bab ikhlas. Oke. Terus kemudian coba kita cari hadis pertama. An Amirul Mukminin Abi Hafiz ya Umar Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya, dan dikatakan muttafaqun ala sihhatih, disepakati kesahihan hadis ini. Rawahu Imam al-Muhadditsin, diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis yaitu Bukhari dan Muslim. Berarti kelas fix ini riwayat Bukhari Muslim. Oke? Itu Riyadhus Shalihin. Nah, kata beliau, fa'ala talibul ilm antum hendaknya an takuna daqiqan fil azwi. Hendaknya antum lebih detail dalam penyandaran dan penisbatan periwayatan ini. Hatta la yukhadha alaihi syai', sehingga tidak dipersalahkan penisbatan ini. Ya. Maka antum katakan begini, Dzakarahun Nawawi fi kitab Riyadhis Shalihin wa azahu ila syaikhaini. Antum bilang Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan hadis dan beliau nisbatkan hadis ini kepada Bukhari dan Muslim. Dari Umar Khattab, Rasulullah SAW bersabda. Faham enggak jemaah? Belum paham? Belum paham? Ya udah kalau belum paham. Mau gimana lagi? Mau Anda paksain, ya Anda yang sakit nanti. Hah? Atau simpel gini, ini karena memang ya simpel gini, Anda simpelkan aja. Antum lihat bukunya Ustadz Yazid. Menuntut ilmu apa? Enggak, panduan menuntut ilmu, apa judul kitabnya itu yang panduan menuntut ilmu lah, itulah kayaknya ya. Ada kitab menuntut ilmu ya. Beliau nasihati para penuntut ilmu ala ikhlas. Dan beliau kemudian menyebutkan hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Terus di footnote terus hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Paham di sini? Antum cerita ke istri antum, istriku sayang, Ustadz Yazid rahimahullah berkata dalam kitabnya bahwasanya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Paham enggak di sini, ikhwan? Mulai paham? Dibandingkan antum bilang gini, Imam Bukhari dan Muslim dengan syaratnya mengatakan bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Memang lebih simpel yang kedua, dan biasanya yang kedua kita lakukan itu. Tapi kenapa di sini diperintahkan atau dianjurkan antum untuk pihak ketiga yaitu Ustadz Yazid juga dilibatkan? Kenapa? Hatta la yu'khadh alaihi syai'. Supaya kalau ternyata penisbatan itu salah, ternyata bukan riwayat Bukhari, bukan riwayat Muslim, antum enggak salah. Faham enggak, akhi? Ternyata itu riwayat Abu Dawud, bukan riwayat Muslim, bukan riwayat Bukhari. Kif? Faham enggak di sini, Pak? Antum bilang innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah, wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Antum memang buka Bukhari Muslim? Memang buka buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim, buka enggak? Enggak. Antum dapat ini di mana? Di kitabnya Ustadz Yazid. Tapi ternyata misal saja beliau salah footnote-nya. Itu bukan riwayat Muslim, itu riwayat Abu Dawud. Dicek kemudian sama thalibul ilm, ya akhi, antum salah, ini riwayat Abu Dawud, bukan riwayat. Antum dapat dari mana? Oh, afwan, Anda dapat ini dari kitabnya Ustadz Yazid. Ya udah antum ngomong dong, Ustadz Yazid berkata
Biar bukan antum yang bersalah, yang disalahin siapa? Ustadz Yazidnya, karena salah dalam azu, yaitu menyandarkan riwayat-riwayat ini. Faham gak ikhwan? Contoh lain. Presiden antum sejak yesterday siapa? Presiden antum. Presiden antum juga ya, sama aja. Pak Prabowo, hafizallah wa ra'ah. Misal, beliau dikabarkan dalam berita artikel di Kompas, misal, antum baca kompas.com. Beliau berkata begini. Ya. Agar lebih dakik dan detail, antum bilang apa? Anda membaca di Kompas bahwasanya Pak Prabowo berkata begini. Itu ya. Kalau misalnya ternyata Pak Prabowo nggak ngomong kayak gitu, yang disalahin antum atau Kompas? Kompas. Tapi kalau antum bilang langsung Pak Prabowo bilang begini, ternyata enggak, ternyata salah. Orang tabayun kemudian enggak pernah, Pak Prabowo nggak pernah bilang gitu. Ittaqillah antum. Yang salah sekarang siapa? Pak Prabowo. Yang salah antum mengazu atau menisbatkan perkataan pada beliau yang tidak beliau katakan, padahal antum dapat dari Kompas. Ini yang dimaksudnya begini, ikhwan. Tapi ini untuk talibul ilm yang memang betul-betul dakik ya. Adapun sejatinya ulama sekalipun mereka ya enggak seperti ini. Enggak seperti ini. Ana pernah ada seorang ikhwan dari Gorontalo, ikhwan. Beliau di Facebook itu agak keras memang beliau ini. Sekarang tapi udah hilang, orang yang nggak tahu kemana. Udah berapa tahun non aktif tapi akunnya ada. Beliau ini dulu pernah mengkritik dan mengusulkan agar siapapun yang buat artikel ketika menyebutkan HR Bukhari Muslim itu harus betul-betul sudah merujuk kepada Bukhari Muslim langsung. Ini memang bagus, betul. Tetapi kita itu kalau bisa dipermudah dan juga ya maksudnya nggak usahlah memaksakan untuk betul-betul semua dakik, mungkin lebih longgar lah urusannya. Kan kita bisa meneliti juga sendiri insyaallah. Ini benar gak Bukhari Muslim? Ya. Karena kalau misalnya misal ini kewajiban dan keharusan, maka banyak yang nggak sempat ikhwan. Ya. Karena nggak semua dari ulama menghafal ini hadis Bukhari, ini hadis Muslim, ini hadis Abu Daud, enggak semua menghafal itu. Ya. Taib. Maka di sini di antara contoh. Ya, tadi Riyadhus Shalihin. Falau kana al-musannifu mukhti'an fi 'azwihi falaysa 'alaika malamah. Kenapa dengan track yang seperti tadi dakik, detail sampai orang ketiga itu Imam Nawawi pun dilibatkan di sini? Karena sekiranya penulis yaitu Imam Nawawi salah dalam penyandarannya ternyata bukan hadis Bukhari Muslim, maka tidak ada celaan atasmu, engkau tidak bersalah. Ya. Wa man asnada faqad bari'at dhimmatuh. Barang siapa yang menyandarkan maka ia telah terbebas dari celaan. Gitu. Mau contoh? Misal, ada kalimat mutiara dari siapa? Dari seorang ustadz. Ustadz bilang, barang siapa yang tidak berharap maka dia tidak cinta. Kalimat cakep nih. Antum senang dengan kalimat ini? Ini kata Pak Ustadz Hasan. Gitu. Akhirnya antum bilang ke istri antum, wahai istriku, barang siapa yang tidak berharap maka dia tidak cinta. Istri antum kritis orangnya. Ya. Dan ini bukan pertama kali istri antum bikin antum sebel. Kata siapa? Kadang ada orang yang cinta tapi nggak punya harapan. Buktinya kamu, kata istri antum. Dibalikin. Salah itu kalimat, makanya jangan sok tahu, kata istri antum. Ini istri yang menyebalkan memang. Tapi insya Allah bukan istri, ini cerita aja ya kawan. Jadi antum salah nggak sekarang? Salah. Seandainya antum bilang, kata Ustadz Hasan, barang siapa yang tidak punya harapan, maka dia tidak punya cinta. Istri antum protes.
Tapi yang disalahkan antum atau ana? Ustadz Hasannya. Ustadz Hasannya itu yang di sini ana keselnya sama antum di sini. Ana yang kena karena apa? Karena penyandaran di sini disandarkan ke ana. Maka ketika antum menyandarkan pada pihak yang memang perkataan disandarkan padanya, sejatinya antum lepas diri. Saya hanya ikutan dia, gitu. Seperti itu ya, kawan. Makanya sebagian dari orang bilang, nih, contoh, banyak dari orang yang cerita horor bilang, kalau kata nenek moyang kita ya, kata orang-orang tua zaman dulu, kalau maghrib-maghrib itu tutup pintu, tutup lemari, tutup ini tempat air, tutup jangan anak jangan di luar. Itu kata orang dulu kayak gitu. Ini nisbatnya ke orang dulu. Padahal sahihnya apa? Ini perkataan siapa sahihnya yang benar? Rasulullah SAW. Iya. Antum salah nisbat misalnya. Antum bilang ini perkataan orang tua kita zaman dulu. Bukan begitu Abah ya? Kayak gitu ya. Abah kan orang tua. Tapi zaman sekarang. Nah. Kemudian. Oh. Kata siapa? Iya kata orang tua zaman dulu. Kata ibu saya. Ah enggak juga tuh. Saya biasa keluar. Orang-orang banyak keluar. Ya, dilawan kan jadi dilawan ya. Tapi kalau antum bilang Rasulullah SAW yang bilang seperti itu. Ayo sok lawan. Mau apa? Ayo. Diem kan kicep dia. Astagfirullah. Enggak. Nah, kan gitu. Maka yang azul qaul ila qailihi itu kalau bisa dakik. Kalau memang betul sumbernya dari sana, harus dari sumber sana juga. Apalagi dari Rasulullah SAW. Jangan klaim itu ucapan antum. Padahal itu ucapan Rasulullah SAW. Ya, gitu. Maka kemudian dikatakan oleh beliau, wa kam min hadhihi min sifati talibil ilm alladhi yatahaffadhu fima yaqul. Ini merupakan sebagian sifat penuntut ilmu yang mana ia menjaga terhadap apa yang dia katakan. Wa kam min haditsin azahu sahibul kitabi ila ghairi aslih thumma tataba'a an-naqlatu ala hadzal khata'. Ya. Betapa banyak hadis yang disandarkan oleh pemilik kitab kepada yang bukan aslinya. Bukan aslinya maksudnya bukan dari asalnya, bukan dari kitab aslinya, kitab asalnya, tapi dari yang lain-lain, ya. Kemudian diikuti dengan nukilan atas kesalahan tersebut. Jadi kesalahan-kesalahan itu akhirnya apa? Menyebar. Orang ikut-ikutan, padahal itu tidak disandarkan kepada kitab aslinya. Ya, kemudian فإذا عزونا ما نقرأ من الأحاديث إلى تلك المراجع التي قرأناها فيها لم يكن علينا ملامة ولا عتب. Jika kita menyandarkan hadis tadi kepada referensi tersebut yang telah kita baca darinya, maka tidak ada celaan dan cacian atas kita. Maka Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu penting untuk dibaca oleh setiap muslimah. Nah, termasuk kata Syekh tadi disebutkan Syekh Mas'ud. Nah, ini anak juga mengazu ini, anak juga menyandarkan perbuatan kata Syekh Mas'ud Al-Muhammadi, seorang pengajar Masjid Nabawi. Beliau menceritakan bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah itu beliau sangat besar i'tidad dan perhatian beliau terhadap pembacaan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini namanya azul kalam atau azul fi'l seperti ini sebutin. Apa yang Anda dapatkan dari Syekh Mas'ud Al-Muhammadi, perkataan beliau dan cerita beliau tentang Syekh bin Baz, maka Anda dapat dari beliau, ya udah Anda sadarkan ke beliau, kemudian baru ke Syekh bin Baz. Kalau ternyata Syekh bin Baz enggak kayak gitu, bukan salah Anda. Berarti salah Syekh Mas'ud. Seperti itu, ikhwan. Nah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu penting untuk dipegang dan dibaca oleh seorang muslim atau muslimah. Sehingga karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim semuanya hadisnya sahih. Sehingga apa-apa yang ada di situ bisa antum cermati dan antum tahu udah sahih ini hadis ini sahih. Ketika ditanya orang, langsung oh ini ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Karena antum pernah membacanya itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya begitu. Sedikit lagi.
Wa hadzal amr qad nassa alaihi ahlul ilm kan Nawawi rahimahullah taala wa ghairuh. Perkara seperti ini itu pernah disampaikan oleh sebagian ahli ilmu seperti Al-Imam An-Nawawi dan lainnya. Baik, kita lanjut nanti insyaallah ba'da adzan. Kita adzan insyaallah. Baik, kita ke al-wasiyah al-ashirah. Wasiat yang nomor 10. Adamu nisbatil hadithi ila ghairi sahihaini idza kana fihima aw fi ahadihima. Tidak menisbatkan hadis kepada selain Bukhari Muslim jika itu terdapat pada keduanya atau salah satu dari keduanya. Jadi sahihain maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jangan nisbatkan hadis kepada kitab-kitab lainnya. Jika hadis itu ada di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, atau di salah satu dari Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Faham gak ikhwan? Jadi dalam ilmu hadis, dalam derajat validitas atau derajat keotentikan hadis dalam sebuah kitab, itu paling tingginya sahih apa? Paling tingginya apa? Kitab hadis yang paling tinggi apa derajatnya? Dari segi keotentikan. Ya subhanallah antum. Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Oke, ini namanya sahihain, dua kitab sahih. Nah, setelah baru kitab sunan. Nah, kitab sunan ini para ulama berselisih atau berbeda pendapat mengenai mana yang paling tinggi derajatnya dari segi keotentikan. Ya. Kalau dari segi sihhatul hadis, keotentikan mayoritas hadis, wallahu alam, yang ana tahu Sunan An-Nasa'i itu lebih unggul daripada Tirmidzi, Ibnu Majah, apalagi Ibnu Majah ya, dan Abu Dawud. Sunan An-Nasa'i anggaplah nomor 3. Kemudian At-Tirmidzi, Abu Dawud, atau dibalik Abu Dawud At-Tirmidzi. Baru kemudian yang terakhir Ibnu Majah. Itu Kutubut Tis'ah namanya. Kutubus Sittah. Ya, Sahih Bukhari paling awal itu pasti. Sahih Muslim kedua itu pasti. Tinggal yang 4 ini dari segi kesahihan yang mana yang paling tinggi dibandingkan yang 4 ini ya, setelah Sahih Muslim. Maka Allah alam yang tahu Sunan Nasa'i itu paling tinggi dari segi kesahihan. Kemudian imma At-Tirmidzi atau Abu Dawud, atau dua ini kebalik ya. Kemudian baru Ibnu Majah. Karena Ibnu Majah banyak hadis dhaif dibandingkan dengan 3 yang sebelumnya. Namun dari segi fikih ya, dan kebaikannya memang Sahih Bukhari, Sahih Muslim tetap pertama. Kemudian dari segi fikih yang paling tinggi Sunan Abu Dawud setelah Sahih Muslim. Ya, baru kemudian mungkin Sunan An-Nasa'i atau Ibnu Tirmidzi di bolak-balik ya. Nah, derajat kita lihat di sini Kutubut Sittah. Kalau Kutubut Tis'ah maka ditambahkan Muwatta'nya Imam Malik. Kemudian ditambahkan Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimi, jadi kutub Tis'ah, kitab yang 9. Oke? Itu klasifikasinya. Antum ulang. Dua kitab sahih ini yang paling sempurna, pamungkas. Yang semua hadisnya sahih semua. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Derajat setelahnya ada tambahan 4 kitab sunan. Ya. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu kutub berapa jumlah? 6. Sittah, Kutubus Sittah namanya. Ini sahihain tambah 4 jadi Sittah, Kutubus Sittah, kitab yang 6. Nah, tambah 3 juga merupakan kitab yang besar, apalagi Musnad Imam Ahmad, yaitu kitab Muwatta' Imam Malik, kitab Musnad Imam Ahmad, kemudian siapa? Ad-Darimi. Ya. Maka jadi Kutubut Tis'ah, kitab 9. Namun 3 kitab ini itu setelah 6 kitab. Gitu loh, paham? Ya. Nah, yang paling tinggi jelas Bukhari Muslim. Nomor 1, 2, gitu kan? Bukhari Muslim. Nah, beliau mengatakan, kalau misalnya antum lihat suatu hadis, dia ada di Bukhari dan ada di Muslim, atau ada di Bukhari
saja atau di Muslim saja, maka antum nggak perlu lagi nyebut ini sisanya. Faham di sini, kawan? Atau jangan antum bilang ini riwayat Abu Dawud padahal ada di Bukhari Muslim. Oke, faham nggak di sini, kawan? Misalnya hadis Aisyah tentang bagaimana atau tentang Rasulullah SAW bersuci dari, atau bagaimana, apakah air mani itu suci atau tidak, hadis Aisyah ada di Bukhari, ada di Muslim, tapi antum kemudian menemukan di Abu Dawud dan antum bilang hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, maka ini tidak baik ya, bukan nggak boleh, tapi tidak baik. Karena apa? Sudah ada di Bukhari Muslim, maka cukuplah antum bilang Bukhari Muslim. Kenapa begitu? Karena kalau seseorang udah disebut Bukhari atau Muslim, maka sudah nggak usah nanya lagi mempertanyakan sanad atau mereka sahih atau tidak, karena udah pasti sahih. Tapi kalau cuma riwayat Abu Dawud atau An-Nasai, maka orang masih perlu meneliti ini sahih atau enggak ya, gitu kan? Apalagi kalau rawahu Ibnu Majah, karena Ibnu Majah ini kesal kali kalau hadis-hadis menyendiri dari Ibnu Majah itu tidak sedikit yang dhaif jiddan, gitu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, sampai sini paham ya, ikhwan? Ini khazanah baru mungkin bagi sebagian dari kita ya. Nah, tapi sebagian dari ulama mengatakan, terutama ulama yang konsentrasi di mazhab Hanbali, hendaknya selain Bukhari Muslim sertakan Imam Ahmad. Gitu. Sertakan Imam Ahmad. Rahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim itu kadang-kadang ada di beberapa kitab seperti itu. Taib. Ya, itu faedah, tapi kalau kita lanjutkan ini panjang lagi. Tapi ini faedah ya, itu minimal walaupun enggak paham 100%, seenggaknya nama-nama ini membuat antum tuh familiar gitu, ikhwan. Enggak harus antum tuh paham semua yang ana omongin. Karena kalau antum mengharuskan harus paham semua yang ngomongin, ana yang capek soalnya. Karena ana melihat antum sebagiannya enggak paham. Apalagi Abah, kasihan. Ya, jadi kalau ana harus memahamkan semua hal kepada Abah, itu nanti ana setua Abah nanti lama-lama. Jadi capek di ana. Jadi Abah dengerin aja, nyari pahala dari Allah aja udah. Paham enggak harus, tapi mendengar kalau bisa membiasakan. Jadi hal-hal seperti ini tuh enak didengar dan mungkin nggak paham sekarang, suatu saat akan paham, gitu kan? Ya ini juga bukan hal yang wajib dipahami sekarang, ya kan? Tapi dari kutubut tis'ah tadi, 9 kitab tadi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Darimi, coba tebak, siapa yang paling awal dari segi usia atau waktu? Imam Malik, ahsant. Kemudian Imam Ahmad, bagus. Kemudian Bukhari, ya, itu, dan juga Abu Dawud, karena Abu Dawud muridnya Imam Ahmad. Semua Ibnu Majah sebelum Abu Dawud. Ibnu Majah termasuk agak awal, tapi yang paling awal jelas Imam Malik. Beliau wafat 179 Hijriah. Ya, tapi pada kuliah itu ya bisa kita sampaikan. Jadi Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sudah punya andil besar dan juga nama besar. Ketika HR Bukhari atau HR Muslim, maka khalas, pastikan kesahihannya. Dan kalau seseorang mengatakan padahal dia mendapatkan ini hadis riwayat At-Tirmidzi, tapi dia bilang diriwayatkan oleh Muslim, padahal Muslim yang dia maksud adalah seorang Muslim, ini kadzib. Iyalah, kalau gitu mah semua hadis diriwayatkan oleh Muslim semua. Hatta hadis palsu sekalipun diriwayatkan oleh Muslim, karena yang perawinya adalah orang Muslim. Ini kadzib, nggak boleh. Ini distorsi seperti ini haram. Jika ahli hadis menemukan orang seperti ini, itu langsung diblokir chattingannya itu. Nggak boleh lagi. Ini orang mudallis kabir, ya. Mudallis kabir yang parah tadlisnya karena menuju dusta dan menuju distorsi atau kamuflase. Ya, jadi nggak boleh kita nanti kemudian ada ahlul bid'ah kemudian meriwayatkan hadis palsu, diriwayatkan oleh Muslim dengan tauriyah di sini, yaitu bahwasanya ini adalah orang Muslim gitu. Orang kan nganggapnya
Diriwayatkan oleh Muslim. Oh, hadis sahih karena riwayat Muslim. Oh, ini enggak boleh. Anda pernah menemukan kayak gitu soalnya artikel. Diriwayatkan oleh Muslim. Enggak ada ini dalam hadis ini hadis palsu, akhi. Ini mungkin maksud penulisnya diriwayatkan oleh Muslim atau yang meriwayatkan adalah orang Muslim bukan orang kafir. Bahaya banget ini. Bahaya ini kadzib. Tadlis yang bersifat kadzib. Oke, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan manfaat buat anda dan juga antum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.